Oke, Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali ya dalam malam hari ini ya. Kita akan membicarakan tentang Injil Yohanes. Dan seperti yang Bapak Ibu udah tadi dengarkan ya dari tadi gitu ya. Itu sebenarnya kan tiga Injil yang tadi sudah dibicarakan itu namanya Injil Sinoptik. Nah, kenapa? Karena eh, dia banyaknya memberikan sinopsis ya, tentang kehidupannya Yesus gitu. Makanya dibilang dia banyak memberikan narasi historis, banyak memberikan narasi ya cerita naratif gitu ya tentang Yesus. Tapi Injil Yohanes tidak termasuk Injil sinoptik, meskipun di dalamnya masih terdapat kisah-kisah dan beberapa kisah diantaranya itu kisah yang khusus ya istilahnya. Nah, mari kita masuk ke dalam. Nah, mungkin sebelum ini ya, sebelum kita masuk ke dalam materinya, sedikit intermezzo dulu aja biar tidak terlalu tegang. Ya seperti nama santo-santo lainnya, ya Santo Yohanes Penginjil, Santo Rasul Yohanes tentu saja dipakai juga di gereja. Salah satunya di Jakarta, di Kebayoran Baru nih. Nah, dan tentu saja kita juga mempunyai orang kudus lain gitu ya, yaitu ya, Paus Yohanes ke-23. Santo Paus Yohanes ke-23. Ya. Dan ya kebetulan nama saya juga Yohanes juga sih. Ya, kali aja suatu saat jadi orang kudus ya. Bukan kudus wilayah sih, tapi kudus yang ini ya sekiranya berkenan di mata Allah. Baik. Nah, seperti yang tadi saya udah ngomong, eh, Injil Yohanes ini bukan merupakan Injil sinoptik. Karakteristiknya pun beda gitu. Dia cenderung puitis dan simbolis. Makanya Yohanes ini tuh tidak begitu mengikuti urutan ataupun cerita yang sama dengan Injil-Injil yang sebelumnya. Tapi Injil Yohanes itu memberikan suatu refleksi teologi yang lebih mendalam. Yang kalau kita melihat itu sebenarnya sudah mengalami perkembangan dan sepertinya berasal dari suatu lingkaran dan tradisi yang berbeda yang memunculkan Injil-Injil sinoptik. Nah, pertanyaannya gitu, yang menulis Injil Yohanes siapa sih? Jawabannya sebenarnya dibandingkan yang dua yang lain sebenarnya cenderung simpel, yaitu Rasul Yohanes itu sendiri gitu. Ada beberapa bukti dan bisa dibilang ahli bilang kalau itu cukup bukti sebenarnya. Meskipun sebenarnya nggak pernah disebutkan namanya siapa, tapi Yohanes ini kan menyebut dirinya itu sebagai murid yang dikasihinya. Salah satunya di Yohanes 13. Dan juga mengatakan dirinya adalah saksi mata gitu. Nah, para bapak gereja pun meyakini hal tersebut. Seperti siapa? Misalkan Santo Irenaeus dari Lyon. Injil tersebut tuh dipublikasikan oleh Santo Yohanes di Efesus. Nah, dia bisa ngeklaim ini gimana? Meskipun udah 100 tahun lewat gitu ya. Gimana ceritanya? Nah, dia mengklaimnya berdasarkan pengajaran Santo Polikarpus. Polikarpus mengenal Santo Yohanes secara langsung. Jadi ada semacam apa ya? Silsilah atau silsilah pengajaran istilahnya kalau saya menyebutnya ya. Sebenarnya juga kita bisa sampai ke titik ini pun sebenarnya kita diajar oleh siapa? Guru guru kita ya atau romo kita atau siapa kita itu diajar oleh si ini. Si ini bisa ditarik lagi sampai ke rasul gitu. Dan rasul-rasul itu belajar dari Yesus. Nah, itu mengenai ya saya lupa istilah resminya apa, tapi kurang lebih saya menyebutnya kayak semacam silsilah pengajaran.
eh dan kalau mengenai Efesusnya sendiri, mengenai Santo Yohanes dia tempat tinggal dan wafat di Efesus, sebenarnya ini dikonfirmasi oleh Polikrates, uskup Efesus pada saat itu. Meskipun sebenarnya to be fair dia tidak ngomong soal penulisan Injil. Nah, akan tetapi pada abad kedua dan ketiga banyak tulisan dan saksi ya yang mendukung pendapat ini, sehingga bisa dibilang eh, mengenai penulisnya adalah si Injil Yohanes itu, Injil Yohanes adalah Santo Yohanes sendiri, itu sebenarnya jadi sesuatu yang umumnya dipercaya pada saat itu. Uskup Papias ya, juga mengonfirmasi hal ini. Dia mengklaim mendapatkan informasi mengenai rasul-rasul dari murid-murid langsung dari Tuhan. Jadi murid-murid eh, yang pada saat itu udah menerima pengajaran langsung dari Yesus gitu. Nah, lalu apa sih argumen lainnya gitu yang mendukung Rasul Yohanes yang menulisnya gitu? Nampaknya Injil ini tuh sepertinya ditulis oleh Yahudi yang memang akrab dengan lingkungan Palestina. Dia tahu lokasi spesifik seperti kolam Bethesda, Ritos Tortos gitu ya, dan dijelaskan secara agak spesifik gitu. Lalu nama-nama yang digunakan itu serupa dengan nama yang di makam sebelum tahun 70 Masehi. Nah, ini berarti mencerminkan situasi Yudea di zaman Yesus. Penggunaan bahasa Aram, bahasa saat itu juga gitu. Dan elemen dari Injil Yohanes itu dia mempunyai kemiripan dengan pemikiran dan bahasa yang ditemukan dalam naskah Laut Mati. Ya, misalkan kayak ide mengenai terang melawan gelap. Nah, itu juga ada di naskah Laut Mati. Nah, menunjukkan bahwa Injil ini sebenarnya ditulis dalam lingkungan Yahudi Palestina. Pertanyaannya selanjutnya adalah gimana caranya Injil ini ditulis? Nah, kemungkinan ya, kemungkinan terdapat penulisan secara kolaboratif. Santo Yohanes dibilang oleh Santo Irenaeus gitu ya. Santo Yohanes mempublikasikannya. Bisa jadi Santo Yohanes ini yang ngumpulin terus disebarkan lagi atau gimana ya. Bisa juga Santo Yohanes ini ngajar dikte ke muridnya terus ditulis gitu. Jadi meskipun nggak ditulis secara langsung kayak kita nulis atau ngetik sendiri gitu ya. Itu sebenarnya dikte dan ditulis sama orang itu sebenarnya metode yang cukup lazim pada saat itu gitu ya. Atau menurut kanon Muratori kerjasama antara Yohanes dan murid-muridnya mungkin ada yang ditulis tuh dibagi sunting dan semacamnya ditambahkan kasih catatan bisa seperti itu atau kalau di Yohanes 21 ayat 24 kita dilihat bahwa dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kita tahu ini nih merujuk berarti ada orang lain dalam penulisan Injil kemungkinan dan terutama itu setelah kematian dari Yohanes. Karena dibilang kolaboratif maka ada indikasi penyuntingan dalam penyusunan akhir. Tapi penyuntingan di sini bukan manipulasi, bukan pemalsuan, teman-teman. Tapi maksudnya memang samanya gini. Kita mungkin teman-teman sini yang sudah pernah menulis skripsi makalah gitu ya. Itu kan ada bagian yang memang nanti kita mesti gabungkan dan kita edit-edit lagi. Nah, jadi mengenai penyuntingan tuh kurang lebih dalam terang seperti itu kita maksudnya ngomong tentang penyuntingan. Nah, nah, gimana sih penyuntingannya ini sebenarnya? Misalkan kalau teman-teman baca, misalkan sebenarnya di bab 20 itu udah kayak berakhir, teman-teman. Kayak eh, ini sebenarnya masih banyak tanda, tapi semuanya ini kalau misalkan dituliskan semuanya nggak cukup. Dan ini pokoknya ditulis ya sebagai suatu kebenaran gitu. Kurang lebih ya ini parafrasanya seperti itu misalkan. Nah, tapi tiba-tiba ada pasal 21, ada bab 21. Nah, ini yang ditambahkan.
Nah, kemungkinan ada penyuntingan setelah penulis utamanya meninggal. Jadi ada misalkan kayak gangguan kelangsungan narasi. Misalkan ada selingan ayat. Kalau teman-teman baca tentang gembala yang baik di Yohanes 10, sebenarnya bisa dibilang dari ayat 18 itu sebenarnya nyambungnya ke 26. Bukan tiba-tiba ada orang Yahudi ngomong gitu. Sebenarnya logikanya eh, ya ya logis gak logis ya sebenarnya. Logikanya kan ini harusnya nyambungnya ke masuk ayat 26, tapi ternyata kayak ada selingan dulu. Nah, ini yang bilang selingan. Terus ada pindah tempat lokasi gitu. Dari pasal 5 itu di Yerusalem, pasal 6 itu di Galilea gitu. Ada juga beberapa ayat yang dia mengoreksi atau menjelaskan ayat yang lain. Lalu ada gaya penulisan yang tidak konsisten. Misalkan kadang dialog Yesus itu terputus tanpa alasan yang jelas. Misalkan yang gembala yang baik itu, tahu-tahu nggak belum selesai ngomong, tahu-tahu pet, tiba-tiba diselingin apa gitu. Misal. Terus baru nanti lanjut lagi. Atau mungkin pengulangan yang berlebihan, misalkan tentang pembahasan hidup kekal dan kebangkitan, tentang roti hidup. Roti hidupnya itu lalu bilang em, akulah roti hidup, terus yang memakan daging anak manusia gitu. Diulang-ulang gitu. Dan mesti diakui juga dalam penyusunannya gitu ya. Sulit membedakan mana eh, perkataan Yesus dan mana yang komentar gitu. Kemudian berarti hal ini menunjukkan kemungkinan kalau misalkan keburu meninggal dulu, berarti Injil Yohanes ini kemungkinan didiktekan atau dituliskannya ini dalam periode waktu yang agak panjang gitu. Nah, jadi ketika Yohanes meninggal, Injilnya itu belum beres semua. Injil Yohanesnya itu belum tersusun sepenuhnya. Ada juga kemungkinan bahwa pengajarannya ini dikasih tapi nggak ngurut dari awal sampai akhir gitu ya, seperti yang kita kenal sekarang. Bisa juga eh, misalkan katakanlah kalau saya membayangkan ya, jadi Yohanes misalkan saya ngomongnya dari yang ternyata yang sekarang itu dimasukkan sebagai bab 10 misalkan. Nah, ketika Yohanes wafat gitu, disusunlah teksnya kembali dan akibatnya ada tambahan, ada catatan, ada pun penempatan bagian yang tidak terlalu kronologis. Jangan lupa ketika kita punya Alkitab ini ya, itu tuh tidak langsung ketemu pek buku gitu. Alkitabnya sendiri baru dikanonisasinya tahun 300. Dan kitab-kitab di dalamnya, entah yang dari kitab Nabi-Nabi, lalu kitab Injil, surat-surat, kitab Wahyu, semuanya itu kan sebenarnya di untuk satu kitab itu saja pun juga kadang kan tidak langsung ada satu buku gitu. Jadi demikian. Makanya bisa aja jadi ada semacam penempatan yang kurang tepat mungkin ya, kurang tepat tanda kutipnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, misalkan kita sudah ngomong soal bagaimana ditulisnya, siapa yang nulis dan semacamnya. Pertanyaannya kapan ditulis? Awalnya pas awal abad ke-19 abad 19 dan awal abad ke-20, para ahli ini nganggap bahwa dia nih ditulisnya ag- agak agak entaran gitu. Berarti pertengahan abad kedua atau kemudian. Karena terdapat pengaruh-pengaruh teologis yang waktu itu sebenarnya belum muncul pada zaman Rasul dan baru muncul di perkembangan Kristen selanjutnya. Nah, tapi pandangan ini ditentang. Maksudnya gimana? Karena isi teologis Injilnya ini sesuai dengan latar belakang Yahudi pada zaman Yohanes Pembaptis dan Yesus. Ya, berarti dari zaman masa kehidupan murid-murid semua juga ya. Lalu kalau misalkan ditulisnya masih entaran gitu, kenapa udah ada digunakan oleh Ignatius dari Antioquia, Justinus Martyr, bahkan kaum Gnostik abad kedua pun sudah memakai sebagian ide dari Injil Yohanes gitu. Berarti pertanyaannya kan dia sudah ditulis, sudah mulai ditulis gitu.
Dan ada juga di fragmen dari Injil Yohanes dari Papyrus Reliance. Itu yang kurang lebih tahun 125 Masehi. Jadi kayak pertengahan abad kedua, kayak 140, 150, aku rasa enggak deh. Dan para ahli juga, apalagi para ahli yang udah belajar, rasa enggak kayaknya. Nah, berarti ya benar, tidak mungkin baru ditulis pas pertengahan abad kedua. Kemungkinan itu dia ditulisnya itu pas akhir abad ke pertama, ya. 90 100 Masehi atau 80 90 Masehi. Baik sih 90 dan 100 gitu. Pokoknya akhir gitu setelah Injil-Injil ditulis ada gitu semua. Tujuannya apa sih sebenarnya? Supaya tujuan ditulis ini adalah supaya membawa orang kepada iman kepada Yesus, dan imannya ini bukan sekadar rasionalitas atau intelektual saja, tapi dia juga membawa kehidupan yang kekal dalam Yesus. Dan sebenarnya melawan juga pengajaran sesat dari Cerintus pada saat itu yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus ini bukan Tuhan, tapi cuman manusia yang dikasih kekuatan lebih. Mungkin kayak maksud dia mungkin kayak semacam nabi atau mungkin kalau bahasa anak sekarang seperti manusia super, tapi bukan Tuhan. Nah, counter argumennya ini nggak main-main. Ya inilah Injil Yohanes ini. Memang Yesus ini bukan sekadar manusia super, tapi Yesus ini beneran ahli. Ini sorry, Logos Firman gitu. Firman Allah yang hidup gitu. Nah, sehingga dari awalnya aja langsung kita diberi prolog sebagai Yesus yang sebagai firman yang menjelma gitu. Lalu setelahnya kita membaca tentang tanda-tanda, mujizat-mujizat yang menunjukkan Yesus sebagai Mesias, kemuliaan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, dan juga epilog. Nah, pertama, pembukaan ini gimana sih? Sebenarnya dia memperkenalkan tema-tema utama Injil Yohanes. Yesus adalah firman Allah yang sudah ada sejak kekal, menjadi manusia untuk menyatakan Allah pada dunia. Yohanes Pembaptis ini dia diperkenalkan sebagai saksi yang menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah, tapi pasti Yohanes ini tidak ada kisah pembaptisan Yesus seperti di Injil-Injil lain. Lalu ada 7 tanda gitu sebagai wahana pewahyuan. Ada tanda semeion, ya, digunakan untuk menekankan makna teologis. Gitu. Pertama, anggur menjadi air menjadi anggur ya di Kana. Dan ini menandakan Yesus sebagai sumber kehidupan baru, menggantikan ritual orang Yahudi. Lalu menyembuhkan anak pegawai istana. Dia menunjukkan bahwa kuasa firman Yesus membawa kehidupan. Bahkan dari jauh sekalipun nggak mesti datang situ, Yesus ngomong apa sembuh. Lalu menyembuhkan orang lumpuh di got kolam Bethesda. Yesus sebagai sumber kehidupan sejati, bukan air yang di kolam itu. Terus memberi makan 5.000 orang. Yesus roti hidup, layaknya seperti mengingatkan kita pada mana di padang gurun. Berjalan di atas air. Yesus berkuasa atas alam. Lalu menyembuhkan orang buta sejak lahir. Yesus sebagai terang dunia, menang atas kegelapan dan kebutaan spiritual. Dan Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus sebagai kebangkitan dan hidup, memberikan kehidupan yang kekal. Dari tanda dari tanda-tanda itu semua, kita menuju pada kemuliaan Yesus. Kemuliaan Yesus ini bukan sekadar kemuliaan orang terkenal jadi influencer dan semacamnya, tapi penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Gitu. Nah, dan perjamuan malam terakhir tersebut juga isinya banyaknya tentang diskusi teologis, bukan soal penetapan Ekaristi. Fokus utamanya bukan penetapan Ekaristi, tapi tentang diskusi-diskusi teologis yang terjadi pada saat perjamuan malam terakhir. Dan bagian-bagian ini menunjukkan Yesus sebagai anak Allah yang kembali kepada Bapa dalam kemuliaan. Jadi bisa dilihat ini ada prolog tanda-tanda penciptaan baru, tanda kehidupan baru, gelap dan terang, lalu perjalanan terakhir ke Yerusalem, terus tentang kemuliaan, perintah Yesus, semuanya.
glorifikasinya Yesus, lalu kebangkitan, pemberian Roh Kudus hingga akhirnya penampakan di Galilea. Nah, pertanyaannya kalau Yohanes, Injil Yohanes bukan Injil Sinoptik, hubungannya apa jadinya? Nah, Injil Yohanes itu dimaksudkan untuk melengkapi Injil Sinoptik karena dia, kalau menurut Santo Clemens, dia Injil yang lebih spiritual. Jadi udah ada asumsi bahwa pembacanya sudah mengenal Injil Sinoptik karena kayak 12 pasal dia nggak dijelasin, terus kutipan pembaptis dan pembaptisan Yesus itu cuma macam kutipan aja di Yohanes. Nah, pertanyaannya, apakah Yohanes menggunakan Injil Sinoptik? Ada beberapa kesamaan, urutan kejadian, ungkapan khas seperti segera, seketika itu juga, anak manusia, rahasia mesianis, ya, kayak Yesus gak mau dikasih tahu, nggak mau orang-orang pada tahu, gitu. Takut dan kagum. Terus ada beberapa banyak kesamaan isi dan teologi dengan Lukas. Tapi bisa juga kesamaan-kesamaan semua ini bisa juga berasal dari tradisi lisan. Ingat pada saat itu ketika kitab-kitab belum ada kan semua hal tentang firman Allah itu kan juga diberitakan melalui lisan. Makanya dibilang ada tradisi tertulis dan tradisi lisan. Nah, seperti ini gitu maksudnya. Sehingga kalau kita bandingkan, Injil Yohanes cuma ada 7 tanda, sinoptik banyak. Kalau Injil Yohanes itu banyaknya diskusi teologis, kalau sinoptik itu banyaknya perumpamaan. Kerajaan Allah nih kayak gini loh, kerajaan Allah nih kayak gini loh. Kalau kita mengikuti Allah kurang lebih kayak gini loh. Lalu penggambaran Yesus sebagai pribadi ilahi yang berbicara. Dan satu lagi, sinoptik dia memberikan konteks historis dan naratifnya Yesus. Lalu pendekatan lainnya misalkan kayak pendekatan sakramental. Kayak air menjadi anggur itu kan simbol Ekaristi. Kelahiran kembali baptisan. Roti hidup itu pengajaran tentang Ekaristi. Lalu menggambarkan tentang eklesiologi, gereja, gitu, memberikan pengajaran tentang gereja. Gereja itu adalah tubuh Kristus yang hidup dengan pokok anggur, kitalah carang-carangnya, kitalah ranting-rantingnya, dan kita semua dipimpin oleh Roh Kudus. Gitu. Dan eskatologi akhir zaman menekankan bahwa kehidupan kekal ini dimulai sekarang karena iman, bukan nanti, tapi sekarang gitu. Lalu eh, pastinya tetap ada perdebatan teman-teman. Kayak misalkan awalnya ya, kayaknya karena kayak dia lebih teologis, kayak ditulis belakangan, terus mungkin ya, menurut para ahli waktu itu sempat menganggap bahwa dia dipengaruhi oleh banyak pemikiran Yunani yang pada waktu itu muncul juga. Jadi sempat dianggap kurang dapat dipercaya. Tapi pada akhirnya sumber-sumber yang digunakan ini dihargai dengan setara dengan Injil Sinoptik gitu. Tetap memiliki tradisi sejarah yang kuat. Dan penemuan-penemuan lainnya misalkan kayak kesamaan tema dengan naskah Laut Mati itu kan berarti tidak dipengaruhi oleh pemikiran Yunani semata gitu at least ya. Nah, dan meskipun lebih menekankan sisi teologisnya tapi Yohanes juga tetap mendasarkan tulisannya pada peristiwa nyata. Karena kalau misalkan apa yang di itu semua khayalan, jadi pesan teologisnya tuh nggak nyampe gitu. Ini memang jadi peristiwa memang sungguh-sungguh terjadi, lalu ditarik pesan teologisnya apa? Dari situ pesan teologisnya itu lebih dalam lagi maknanya. Bukan sekadar ngayal aja, oh ya saya berkhayal Yesusnya lagi gini gini gini, terus berarti dia kalau kayak gini berarti gini. Masalah dari khayalannya adalah kita kan menghayalkan Yesusnya ngapain. Tapi kalau kalau kita lihat hayalan gitu, ya, bisa aja kan tidak terjadi sesuai dengan hayalan kita. Nah, tapi dengan terjadinya peristiwa nyata, dari situ kita bisa refleksikan, oh dari peristiwa nyata ini kita bisa refleksikan gini 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 loh, gitu teman-teman. Dan juga sebenarnya ada beberapa hal yang selaras bahkan lebih detail, misalkan kayak Yesus pergi ke Yerusalem ini sebenarnya beberapa kali, nggak cuma sekali. Nah, ada juga mungkin juga di Injil Sinoptik ada beberapa kayak kejadiannya berapa kali gitu, tapi digabungin seolah-olah terjadinya pada waktu yang sama.
Lalu kita masuk ke bagian terakhir ya. Sebenarnya kalau bisa dilihat karakteristik Injil Yohanes gimana sih teman-teman? Pertama tentang ironi, terus kedua tentang dialog, dan ketiga tentang simbolisme. Ironi ini gimana? Ironi ini misalkan kata atau frasa tertentu memiliki beberapa lapisan makna. Misalkan kayak kebenaran yang melebihi pemahaman si pembicara. Kayak Fas kan dia menubuatkan bahwa Yesus akan mati karena lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa gitu. Itu kan sebenarnya kayak semacam dia sebenarnya mencari justifikasi untuk bisa membunuh Yesus. Tapi sebenarnya apa yang dia katakan itu benar. Yesus memang mati untuk seluruh bangsa malah gitu kan. Ya, untuk semua manusia gitu. Yesus kematiannya itu ya. Lalu misalkan ada juga pernyataan sederhana tapi mendalam, misalkan pergi ke pesta, tapi saat ngomongnya saatnya belum tiba gitu. Berarti ini seolah-olah udah mengisyaratkan kenaikan Yesus kepada Bapa setelah kematian dan kebangkitannya. Lalu tentang air hidup. Lalu tentang anak manusia akan ditinggikan ini. Ya, sebenarnya saya nggak masukin sini. Anak manusia ditinggikan, apakah kan kita mungkin mikirnya kemuliaan gitu, ya, ditinggikan derajatnya. Tapi ternyata pun ketika dia disalib, dia pun ditinggikan sebenarnya. Iya nggak? Nah, makna tanda, makna ganda, sorry. Misalkan tanda, tanda itu bisa mujizat, bisa juga berarti simbol dari kenyataan spiritual yang lebih dalam. Kemuliaan. Kita ngomong kemuliaan itu biasa tentang keagungan, kehormatan dan semacamnya. Tapi kemuliaan ini juga berlaku bagi penderitaan dan salibnya Yesus gitu. Lalu juga ada makna simbolis dan juga sakramental. Yang ini terkait dengan kehidupan gereja dan keseluruhan rencana Allah. Oke. Lalu kalau di Yohanes biasanya ngomongin gimana sih biasanya? Biasanya ada orang salah paham nih tentang kelahiran kembali lah, air hidup, terus makan dagingnya gitu, misalkan maksudnya. Dari situ biasanya Yesus ngomong dari salah paham, terus dia dari dialog itu, dia berubah jadi monolog pengajarannya dia. Dan beberapa ajaran Yesus itu sebenarnya seperti Injil Matius, sebenarnya dia dikelompokkan dalam tema-tema besar gitu, untuk dipahami secara universal. Lalu simbolisme, nah ini paling banyak sebenarnya. Murid dikasihi, yang dikasihi semua murid sejati Yesus, ya. Orang buta yang disembuhkan, manusia yang diterangi oleh iman pada Yesus, Lazarus yang bangkit, kebangkitan rohani, Maria ibu Yesus, gereja, semuanya karakter ini semua yang disebutkan ini adalah suatu lambang rohani gitu. Karakter sebagai suatu lambang rohani. Dan juga pemaknaan peristiwa penting, misalkan dari prolog itu pembukaannya semua, itu tuh sebenarnya awal dari penciptaan baru, terus penggunaan angka 7 di mana-mana. Nah, lalu Injil Yohanes itu sekali lagi kalau kita simpulkan sebenarnya ditulis untuk Rasul Yohanes oleh Rasul Yohanes kurang lebih pada tahun 90 sampai 100 Masehi dan di Efesus ditulis untuk komunitas Kristen yang sudah berkembang ya dan menggambarkan pribadi ilahi yang berbicara serta refleksi teologis yang mendalam mengenai Yesus Kristus. Terima kasih. Saya kembalikan lagi pada Albert. Oke, thank you. Terima kasih ya. Wah, ini kita sudah lebih dari jam 9, maka singkat saja. Ini eh, tentang Injil Markus ya, bahwa Injil Markus itu ditulis untuk orang-orang Kristen non-Palestina dan fokusnya adalah bahwa Yesus sebagai Mesias dan Yesus sebagai anak manusia yang menderita. Kemudian Injil Matius ini fokusnya ditulis untuk bangsa Yahudi, di mana menekankan Yesus setelah Mesias keturunan Daud dan Abraham yang dijanjikan dan Raja sejati dengan jalan penderitaan. Kemudian Injil Lukas ini menekankan tentang belas kasihan, kasih Yesus, terutama terhadap kaum yang terpinggirkan, miskin, tersisih dari masyarakat. Dan Injil Yohanes ini ditulis untuk komunitas Kristen yang sudah berkembang, menggambarkan pribadi ilahi yang berbicara serta refleksi teologis yang mendalam mengenai Yesus Kristus.
Nah, selanjutnya kita akan membahas, untuk pertemuan selanjutnya maksudnya, kita akan membahas Yesus secara kronologis ya. Walaupun sebenarnya tidak ada yang tahu secara persisnya ayat per ayatnya seperti apa, tapi kita akan coba bahas juga khususnya secara garis besar. Nah, ini mungkin teman-teman sedikit bahwa kita juga bisa merenungkan kisah Yesus secara kronologis itu melalui Rosario. Dengan setiap peristiwa-peristiwanya, peristiwa gembira itu tentang mulai dari masa kanak-kanak Yesus ya. Kemudian peristiwa terang itu masa pelayanan Yesus, peristiwa sedih itu mulai dari penderitaan sampai wafat, peristiwa mulia adalah ketika Yesus bangkit dan naik ke surga. Dan ini kira-kira singkat saja nanti ini terkait perjalanan Yesus secara kronologis gitu ya kira-kira dan tempat-tempatnya di mana saja. Kemudian, nah kita akan coba bahas untuk selanjutnya kisah tentang Yesus itu secara kronologis kita akan ambil ayat per ayatnya itu kita berdasarkan buku ini, gitu ya. Nah di buku ini diurutkan secara detail, tapi apakah ini urutan yang paling tepat? Eh, Tidak ada yang tahu, begitu ya. Tapi kita mencoba sebaik mungkin untuk menjelaskannya. Oke, ini mohon maaf nih karena kita sudah lebih dari jam 9, maka tidak ada tambahan lagi ya, tidak membuka sesi tambahan kesaksian dan pertanyaan. Oke, bagi yang baru bergabung ya mungkin baru pertama kali ikut Jazz, bisa silakan kontak kami ada di YouTube, kemudian di Instagram dan ada di TikTok. Monggo silakan di search ya di sosial media kami. Kemudian pengumuman juga bahwa kami juga ada persekutuan di Bandung, tapi lokasinya Selasa pertama dan ketiga di Bandung, Selasa kedua dan keempat itu kita online. Kita berdoa secara online. Dan minggu depan, bukan minggu depan ya, pertemuan selanjutnya kita Jazz ke 110, itu kita akan membahas mengenai Yesus Sang Firman Allah dan kelahiran Yohanes Pembaptis. Mari kita tutup pertemuan kali ini. Terima kasih semua. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, sinilah kami datang kepadamu. Hati kami dingin Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa, bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah, kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong, penuhilah dengan kehadiran ilahi-Mu. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu. Milikilah hati kami selalu dan hanya untuk. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.